Bapak adik tujuan kayak apa? Tujuan supervisi itu ada 3. Tujuan pengertian utama, tujuan antara, tujuan akhir. Jelas. Tujuan utama, tujuan antara, tujuan akhir. Halo? Jujurkah tujuan 3? Tujuan utama, tujuan antara, tujuan akhir. Sudah. Supervisi itu ada 2. Ada supervisi di lingkungan pendidikan, ada di luar lingkungan pendidikan. Ada di dalam pendidikan, ada di luar pendidikan. Yang di luar pendidikan dijelaskan lah. Kalau supervisi itu di BKN, ada supervisi rumah sakit, ada supervisi di bank, ada supervisi. Di mana di Jakarta lagi yang ada supervisi? Di mana? Halo? Supervisi di luar itu kayak apa? Kan dijelaskan kah? Jadi di bank itu ada supervisi, di KKBN ada supervisi, rumah sakit ada supervisi, ada di Jakarta tuh apa? Yang di KPK ada supervisi. Jelaskan itu. Atau supervisi yang di lingkungan pendidikan aja? Paling tidak di lingkungan pendidikan aja dulu ya Pak. Oh, di lingkungan pendidikan aja. Oke. Ya, itu, Harapannya semuanya dikupas juga Pak harapannya. ya karena di lingkungan pendidikan maka arti supervisi kayak itu tadi. Nah, supervisi itu ada 2. Ada supervisi modern, ada supervisi tradisional. Yang modern kayak apa, yang tradisional kayak apa? Supervisi itu ada 2. Ada supervisi modern, ada tradisional. Yang modern kayak apa, yang tradisional kayak apa? Kita itu melaksanakan supervisi sudah sejak tahun berapa supervisi dilaksanakan? Sejak tahun berapa? Halo Widyartina, supervisi itu dilakukan sejak tahun berapa? Siapa? Saya kurang paham Pak ini. Nah, itu sejarah supervisi itu dilaksanakan Sejak sejak tahun kemerdekaan. berapa supervisi itu? Waduh, kenapa kayak ini? Kemarin kuliahnya apa? Kuliahnya pakai ini juga, pakai internet juga? Iya Pak, online. Wah. Supervisi dilaksanakan sejak kapan? Yang lain? Sejak kapan supervisi? Ayar? Sejak tahun 60-an Pak kalau untuk pendidikan. Wah, 60-an tuh kelewatan. Bantu jawab. 1975. Halo? Ya. Supervisi itu kapan mulainya? 1975. 1975. Kelawasan juga
bersamaan diberlakukannya kurikulum 1975. Bukan ya Pak ya? Waduh, 1988, Pak. supervisi itu sejak kapan dilaksanakan? Sejak kapan dilaksanakan di semua lembaga pendidikan? SD iya, SMP iya, SMA iya, SMK iya. Sejak kapan? Setiap sekali melaksanakan semuanya sama. Halo Martina, sejak kapan? Iya, Pak. 1988, Pak. 688, aduh. Lutfiah Hakasa. Lutfiah Hakasa. Iya, Pak. Sejak kapan? 1977, Pak. 77. Belum ada, nah, benar. Mira Restia. Sejak kapan supervisi dilaksanakan? Kayak apa ini? Supervisi dilaksanakan aja belum tahu. Duh, hai. Adi Rujani, Nggih, Pak. sejak kapan? Kalau buku dari semester lalu yang kami baca, Pak, tidak ada ditemukan ulun baca tentang sejarah. Kemarin kebetulan kami baca bukunya itu dari Pak Sunarno Basuki, Pak. Ada bukunya? Nggih, ada bukunya untuk semester kemarin. Mana bukunya? Kebetulan termuat supervisi pendidikan semuanya, Pak. Itu semuanya supervisi pendidikan yang saya tanyakan itu. Ini bukunya kemarin, Pak. Untuk mata kuliah kemarin bukunya Cocok kita aja supervisi pendidikan jasmani. nggih. Pendidikan jasmani itu olahraga. Itu bukan supervisi semuanya, itu olahraga. Khusus untuk olahraga. Supervisi dilaksanakan kapan? Sejak kapan supervisi? Muhammad apa nih? Muhammad. Kalau tidak mengerti sejak kapan, ngalih ke orangnya. Supervisi dilaksanakan selalu dilaksanakan. Selalu dilaksanakan. Sejak kapan kira-kira? Waduh. Kalau kita baca di bukunya, supervisi dilaksanakan sejak tahun 76. Berbarengan dengan kurikulum 75. Sejak 76 sampai sekarang kita pakai supervisi. Sebelumnya itu bukan supervisi, tapi inspeksi. Inspeksi. Makanya dulu itu kan bacanya inspektorat. Kalau orang anak sekolahan itu pasti udah ngarannya inspeksi. Ada supervisi tahun 7 di bawah 76 tuh. Nah, dari 76 sampai ke 45 itu supervisi inspeksi. 76 sama sekarang berapa tahun dah? Berapa tahun? Berapa? 46, Pak. 46. 46. Nah, 46 tahun sudah kadang mengerti juga lagi supervisi. 46 tahun, bayangkan 46 tahun. Supervisi ada di tiap semester. Supervisi itu ada di setiap kurikulum.
kurikulum 75, yang pelaksanaannya 76, ngarannya administrasi dan supervisi. Kemudian 76 berubah menjadi tahun berapa kurikulum? 76 berubah menjadi 84 Pak. apa? 84. 1984. 84 ngarang kurikulum supervisinya jadi apa? Supervisi berubah ngarang jadi asalnya panduan pedoman administrasi dan supervisi. 76 84 berubah lagi pedoman pembinaan guru. 94 berubah lagi judulnya apa? Pembinaan profesional guru. 2004 berubah lagi berubah lagi 2006 kurikulum yang disempurnakan apa tuh? Kurikulum apa? Sebentar. 2006 tuh. Kalau berubah sampai sekarang kurikulum berubah juga kurikulum supervisi. Jadi kurikulum itu mengikuti program supervisi. Baca aja tahun 74, 84, 94, 2004, 2006 sampai sekarang. Ada taraf supervisi itu. Setiap kali berubah kurikulum ada supervisinya. Setiap kali berubah kurikulum ada supervisinya. Sekarang ngarannya apa supervisi itu? Ngarannya apa? Sekarang ngarannya apa? Penilaian kinerja guru, Pak. Penilaian kinerja guru belum ada. Supervisi penilaian kinerja guru lah. Atau baca sendiri, nanti baca sendiri. Sampai 2012, 2022. 2022 ini kurikulum 2013. Tapi kurikulum 2013 ini kasihan. Lawas banar kurikulum 2013 ini. 2013 bayangkan sama sekarang. Hampir 10 tahun dah. Jadi nanti lihat aja kurikulum tuh setiap kurikulum berubah, maka supervisinya juga berubah. Setiap kurikulum berubah, maka supervisinya juga berubah. Lantas supervisi itu untuk apa? Untuk apa supervisi itu? Setiap kali perubahan kurikulum, berubah juga supervisi. Setiap kali perubahan kurikulum, berubah supervisi. Lalu untuk apa supervisi itu? Sekarang kita sudah modern kah? Atau masih tradisional? Udah 46 tahun. Udah modern kah atau tradisional? Ya, ini hari ini kata kuliah dulu, kata kuliah yang kayak biasa. Kita jawab aja dulu. Sekarang ini supervisi itu udah modern atau tradisional? Mungkin sudah modern, Pak. Sedang modern. Itu yang kita bicarakan di tengah-tengah masyarakat lah. Supervisi kita sudah modern. Kalau katanya modernnya apa? Indikatornya apa? Ciri-cirinya apa? Modern itu apa ciri-cirinya?
Supervisi itu modern atau tradisional? Jadi sudah 46 tahun. Ini modern kah atau tradisional kah? Kalau modern apa ciri-cirinya? Kalau tradisional apa ciri-cirinya? Ada membaca itulah. Supervisi kita ini sudah modern kah atau belum? Sudah 46 tahun. Modern kah atau belum? Mohon izin Bapak, sudah modern Bapak. Mudah modern. Lalu ciri-ciri modern itu apa? Kalau ciri-ciri modern itu adalah supervisor itu bertindak sebagai mitra kerja, Pak. Jadi kalau yang tradisional itu kan identik dengan istilahnya otoriter atau istilahnya kadang harus sesuai dengan aturan, harus selalu kadang tipikal yang menyalahkan. Tetapi kalau sudah modern itu guru beserta supervisor adalah upaya untuk perbaikan sebagai mitra kerja, Bapak. Mohon Sudah izin, modern. Bapak. Kenapa kalau mau lagi nah? Sudah modern. Jadi karena mitra kerja, lalu dikatakan modern. Apa ciri-ciri modern itu? Mitra kerja itu aja lah. Pragmatis dan menanalisis. Izin menambahkan Pak, mungkin supervisi modern itu salah satu cirinya adalah dilakukan atas dasar penemuan ilmiah, yang jelas kooperatif pastinya, dan dilakukan secara efektif sesuai dengan tujuan. Begitu Pak kira-kira. Kalau dikatakan modern, supervisi itu harus ada indikatornya. Indikator modern itu apa? Indikator modern itu apa? Sistematis mungkin Pak. Sistematis. Objektif, dan adanya instrumen. Adanya instrumen. Apalagi Mengikuti zaman. Supervisi modern itu berawal dari sekolah modern. Kalau sekolahnya modern, supervisinya tentu supervisi modern. Berawal dari sekolah modern. Apa sekolah modern? Sekolah itu udah modern kayak apa? Sekolah modern. Perkembangan teknologi, Pak. Apa sekolah modern? Mengikuti perkembangan teknologi, mungkin, Pak. Perkembangan teknologi. Sekolah modern itu sebagai awal dari supervisi modern.
sekolah modern sebagai awal dari supervisi modern. Nah, sekolah modern itu kayak apa? Sekolah modern itu kayak apa? Izin Pak. Ya, Sekolah modern merupakan sekolah yang sudah menerapkan yang pertama dengan pembelajaran yang sudah merdeka belajar, dan yang kedua di mana pembelajarannya sudah menganut kepada pengajaran KHD, dan yang kedua di sini guru dengan peserta didik adalah sebagai partner, tidak ada lagi seperti apa yang dikatakan kawan tadi, di sini adalah sebagai partner ya Pak ya, tidak ada batasan seperti itu. Kalau dilihat dari dilihat dari sarananya juga itu sudah masuk ke IT ya, sudah Bentar. siap. Waalaikumsalam. Mbak Isu cantik banget. Panggilannya siapa Mbak Isu? Panggil aja saya Ise. Saya nervous. Ibu Eninya lagi puasa. Ntar kalau beliau kumat deh. Ya Pak, siap Pak. Sekolah modern adalah hubungan yang memuaskan di antara anggota staf itu adalah utama. Hubungan yang memuaskan di antara anggota staf itu adalah hal yang utama. Hubungan yang memuaskan itu kayak Pak? Hubungan yang memuaskan di antara anggota staf itu adalah hal yang utama.
Jadi kita lanjutkan. Yang pertama, hubungan yang memuaskan di antara subjek dan imunitas staf adalah hal utama. Itu ciri supervisi modern. Hubungan yang memuaskan di antara semua staf itu apa? Yang pertama, akrab atau ramah. Supervisi itu akrab atau ramah? Kalau akrab atau ramah, bisa dikatakan modern. Dua, terbuka dan informal. Terbuka dan informal. Tidak ada supervisi itu yang sembunyi-sembunyi. Tiga, saling percaya dan menghargai. Dah, supervisi modern itu demokratis. Demokratis. Demokratis itu A, bekerja dengan anggota staf menyenangkan. Bekerja dengan anggota staf menyenangkan. B, lebih halus atau tidak kasar. C, lebih memahami. Lebih memahami itu apa artinya? Lebih memahami. C, D, lebih sensitif. E, berperan memimpin. Dua sudah. Tiga, supervisi modern itu komprehensif. Komprehensif. Mencakup semua program. Mulai TK sampai SMA. Pandangannya tentang guru dan siswa komprehensif. Pandangannya tentang guru dan siswa komprehensif. Ya, betul. Pandangannya tentang guru dan siswa komprehensif. Supervisi diarahkan kepada semua aspek pembelajaran siswa. Diarahkan kepada semua aspek pembelajaran siswa. Guru memperbaiki seluruh situasi pembelajaran. Guru memperbaiki seluruh situasi pembelajaran. Nah, kalau begitu berarti supervisi komprehensif. Komprehensif. Tiga sudah. Apa satu apa?
Hubungan yang memuaskan di antara staf adalah hal utama. 2, demokratis. 3, supervisi modern ini komprehensif. Ini kalau dijelaskan saya kira satu kali pertemuan habis. Jelaskan. Misalnya supervisi modern itu hal yang utama adalah hubungan di antara anggota staf. Hubungan di antara anggota staf itu kayak apa? Yang pertama ramah atau akrab. Adalah supervisi kita yang ramah dan akrab. Supervisi kita terkesan kada akrab, kada ramah. Kenapa? Nah, banyak ceritanya. Itu ciri-ciri supervisi modern. Kalau kayak itu sudah berarti modern. Menurut yang lain lagi, menurut Mark dan kawan-kawan, Mark itu bukunya Handbook of Supervision. Mark dan kawan-kawan, pertama objektif. Kedua, demokratis. Ketiga, sistematis. Keempat, kreatif. Kelima, berpusat pada pertumbuhan dan produktivitas. Berpusat pada pertumbuhan dan produktivitas. Keenam, berdasarkan penelitian dan analisis. Berdasarkan penelitian dan analisis seluruh situasi belajar mengajar. Seluruh situasi belajar mengajar. Yang terakhir, perhatian utama pada pengidentifikasian. Perhatian utama pada pengidentifikasian masalah dan pemecahan masalah, masalah dan pemecahan masalah. Profesional. Nah, kalau semua itu dilaksanakan berarti demokratis. Apa berarti modern? Ada yang tanyakan dulu? Mungkin Pak boleh tahu buku yang Pian sarankan Pak buat kami. Bukunya itu Handbook of Supervision. Cari aja buku, kalau udah dapat Handbook of Supervision, ini ada bukunya, ada tulisan itu. Udah ada lagi? Yang ditanyakan apa?
itu kira-kira supervisi modern. Nah, bilangnya KDK itu berarti tradisional. Nah, KDK itu berarti tradisional. Akrab, ramah, terbuka, informal, saling mempercayai. Ada yang tanyakan? Mestinya Anda ini sudah memiliki pengertian supervisi sudah. Pengertian supervisi itu secara etimologis, secara morfologis, dan secara semantik. Supervisi itu ada di lingkungan pendidikan, ada di luar lingkungan pendidikan. Kemudian yang berikut evolusi supervisi harusnya juga sudah dibicarakan. Evolusi supervisi itu ada yang dalam negeri, ada yang luar negeri. Kemudian ciri-ciri supervisi modern kayak apa, tradisional kayak apa. Tujuan supervisi itu ada 3. Tujuan utama, tujuan antara, dan tujuan akhir. Tujuan utama, tujuan antara, tujuan akhir. Siapa itu supervisor? Malah dijelaskan lah. Supervisor itu siapa? Kita di Indonesia adakah supervisor? Adakah supervisor? Di Indonesia adakah ada supervisor? Kalau ada, kompetensinya apa? Kompetensi supervisor itu apa? Guru kompetensinya ada 4, pengawas sudah 5. Supervisor ada berapa? Kompetensi supervisor. Ada berapa kompetensi supervisor? Tresno Aji, berapa supervisor kompetensinya? Oke Pak, belum coba menjawab. Itu
Kalau Ada ulun berapa? membaca ada kompetensinya ada 3. Pak, profesional, kompetensi personal, dan kompetensi sosial, Pak. itu supervisor itu siapa? Kepala sekolah atau pengawas sekolah? Supervisor adalah bisa pengawas atau atasan kita, Pak. Kepala sekolah bisa juga. Supervisor itu kan macam-macam. Ada pengawas, ada kepala sekolah, dan super kompetensinya pun lain-lain. Kompetensi supervisor. Untuk kepala sekolah, kompetensi sebagai supervisornya manajerial, akademik, kemudian kepribadian, penelitian pengembangan kompetensi sosial, Pak. Kepala sekolah mana itu? Kepala sekolah sekarang tugasnya hanya 3. Kepala sekolah tidak lagi mengajar. Tugasnya pun hanya 3 aja. Apa 3 itu? Manajerial, wirausaha, dan sosial, Pak. Manajerial, wirausaha, apalagi? Sosial. Sosial, KDD sosial. Supervisi. Manajerial, sekolah. supervisi, dan wirausaha, Pak. Nah, itu supervisi, dunia usaha, dan manajerial. Kepala sekolah sekarang kada mengajar lagi. Berdasarkan Permen nomor 6 tahun 2018. Kayak dahulu kepala sekolah mengajar. Pak ini kada mengajar lagi. Yang jelas kompetensi supervisor ala Indonesia itu kada ada. Cari aja Anda, cari kemana kah? Adakah kompetensi supervisor, Pak? Tidak. Kada ada kompetensi supervisor itu. Kenapa jadi kada ada? Karena kada ada jabatan supervisor. Kita tuh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tapi kada ada supervisor bujuran. Pengawas yang berperan supervisor. Jadi kompetensinya kompetensi kepala sekolah, kompetensi pengawas, kada ada kompetensi supervisor. Kompetensi supervisor itu kalau yang aslinya ada 2. Ada kompetensi teknikal, ada kompetensi manajerial. Ada 2 itu aja. Teknikal dan manajerial. Itu kalau kompetensi di luar. Di Indonesia kada ada. Indonesia kada ada kompetensi supervisor, kada ada. Cari jasa kemana-mana mencari, kada ada. Yang ada itu kompetensi kepala sekolah, kompetensi pengawas sekolah. Kepala sekolah sebagai supervisor, pengawas sebagai supervisor. Itulah. Nah, kompetensi sebagai supervisor itu ada 2. Kompetensi teknikal dengan kompetensi manajerial. Itu kompetensi supervisor. Di Indonesia kan ada supervisi supervisor. Makanya sekarang pengawas itu difungsikan lagi. Pengawas difungsikan lagi. Padahal dulu pengawas yang diganti. Tapi yang diganti kemana? Mengganti mandat pengawas itu.
Ada pertanyaan silakan. Kalau ada pertanyaan silakan. Halo. Kita ini berapa orang? Ini 50 nah. 50. Tadi 47. Orangnya berapa sebenarnya? 50 dan tambah pulang. Jangan-jangan anak akhirnya tambah pulang nih. 50 sudah. Ayo, adakah yang ditanyakan? Sebetulnya kuliah pertama ini harusnya membicarakan RPS. RPS. Tapi RPS-nya dapat mencari manakah tersimpannya. Karena dapat mencari sehingga kuliah pengantar kuliah aja hari ini. Kalau kuliah sebenarnya harusnya di RPS dulu. RPS kuliah keseluruhan. Setelah itu baru kita butiri masing-masing. Silakan kalau ada pertanyaan. Yang berikut ruang lingkup. Ruang lingkup itu ada dua. Ada manajerial, ada akademik. Ada manajerial, ada akademik. Ada prinsip-prinsip. Prinsip itu banyak. Ada ilmiah, ada demokratis, ada kooperatif, ada konstruktif, ada kreatif. Itu prinsip-prinsip. Ada teknik, metode dan teknik. Ada dua, metode langsung dan tak langsung. Metode langsung itu individual dan kelompok. Di sela individual kelompok itu ada wadah pembinaan guru. Wadah pembinaan guru. Nah, kayak KKG itu nah. KKG atau MGMP itu ada pembinaan guru. Atau K3S. Dan seterusnya. Kira-kira apa yang ditanyakan terkait dengan program tadi? Mulai dari pengertian sampai wadah pembinaan guru. Halo? Izin bertanya Bapak. Ya. Terkait supervisi modern tadi kan ada istilahnya komprehensif. Artinya semua pembelajaran diarahkan pada aspek individual kalau tidak salah Pak ya. Ya. Itu seperti apa Pak? Komprehensif ini maksudnya komprehensif yang dimaksud di sini adalah mencarikan dulu.
Kalau komprehensif yang dimaksud di sini adalah semua aspek yang dimaksud tuh. Semua aspek daripada siswa. Komprehensif itu. Jadi misal siswa tuh bentar aku mau banyu dulu. Halo, masuk komprehensif tadi. Adi Rujanika tadi. Izin saya, Pak. Apa tadi? Komprehensif, Pak, terkait komprehensif. Komprehensif. Itu mencakup seluruh aspek. Aspek kognitif berapa, aspek afektif berapa, aspek psikomotor berapa, itu mencakup semuanya itu. Jangan dikira pengetahuan itu kognitif tingkat rendah. Kognitif tingkat rendah. Kalau perlu yang ke-4, ke-5, ke-6 tenang. Kognitif tingkat tinggi. Ya aspek semua yang ada itu harus diperhatikan. Komprehensif komprehensif itu kognitif ada 6, psikomotor ada 5, ada keterampilan itu ada berapa? Lupa saya. 6, 5, ada berapa keterampilan itu? Itu yang perlu diperhatikan. Jadi waktu ujian itu jangan sebatas pengetahuan aja. Pengetahuan. Itu akhirnya kada tercapai semuanya itu. Kada tercapai semua banyak-banyak tuh. Pengetahuan tingkat tinggi. Jadi itu mencakup semua aspeknya, semua yang ada di aplikasi, yang ada di kognitif, yang ada di afektif, yang ada di psikomotor. Yang masuk komprehensif. Apalagi? Hari ini berapa mata kuliah? Hari ini 2 kah 3? 2. 3, Pak. 3, Pak. Habis ini siapa lagi? Pak Sulaiman. Habis ini Pak Sulaiman statistik deskriptif. Online juga lah. Semua masih online, Pak. Oh ya. Nah, jadi saya untuk hari ini harusnya diskusi dulu
diskusi tentang RPS. RPS itu kuliah secara keseluruhan, lalu dibutiri bagian-bagiannya. Kebetulan mencari RPS ada dapat lagi. RPS itu yang dibicarakan. Makanya tugasnya minggu kain aja. Kita tugasnya minggu kaina. Tapi tugas itu jangan melihat teman orang. Melihat yang sudah-sudah tuh aduh banyak masalah menggawe tugas. Diambil pulang. Banyak masalah menggawe tugas diambil pulang. Dibuat sendiri. Dibuat supaya baik kan tugasnya. Ini sebentar lalu sudah juga kayaknya. Jadi jangan mengambil ampun orang. Buat seorang. Tugasnya kayak minggu kaina itu. Jadi minggu kaina masih aku lagi masih ceramah lagi. Karena kada dapat namanya tadi. RPS-nya. Kemudian minggu ketiga hanya kita kuliah. Nang Mbak Basilah. Minggu ketiga itu hanya kita diskusi. Nah, tambah pulang kalau ya kok. 51 sudah. Berarti ini 50-an orangnya. Jangan-jangan kayaknya tambah pulang, Nek. Berapa banyak kita, Nek? (51) udah nah. Artinya yang tadinya 47 jar. Tambah sudah 4. Jadi kita jumlahnya itu peserta itu berapa? Semuanya memberi tugas. Memberi tugas itu nyaman. Si A berapa, si B berapa. Jadi berapa kelompok nih jadinya. Kira-kira kalau ada cukup sekian dulu untuk hari ini. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih.